Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencurahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami yang mungkin pada sore hari ini Tuhan sedang mengalami pergumulan apapun Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi sekarang ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan benar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Tuhan yang jamah Tuhan, karena Engkau-lah yang boleh menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Selamat apa ya ini ya? Malam tapi belum sore ya. Selamat sore semuanya ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, sehingga saya yang bukan siapa-siapa ini ya diberi kesempatan untuk men-sharingkan yang saya terberkati terhadap hal ini. Saya juga ingin Bapak Ibu Saudara juga terberkati akan hal ini gitu ya. Mari kita mau baca dulu ini ya. Nih saya udah membuat kontroversi gitu ya dari covernya gitu ya. Tuhan si PHP tanda tanya gitu ya. Terus bawahnya pemberi harapan palsu. Waduh, Tuhan ini PHP gak sih sebenarnya buat kita gitu ya? Kita udah baca firman Tuhan mungkin ya dari kita sekolah minggu, mungkin dari kita lahir baru. Tuhan tuh selalu kasih janji yang indah-indah buat setiap kita. Tapi kok kayaknya gak semua terjadi ya Tuhan dalam hidupku? Apakah Tuhan ini cuma memberiku harapan palsu gitu ya? Karena kita bertanyakan hal itu gitu ya. Nah, kita mau self reflection ya. Jadi belum firman tapi saya suruh refleksi diri dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Di poin yang pertama gitu ya, pertanyaan pertama, di mana Tuhan saat aku mengalami pergumulan berat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami momen-momen pergumulan berat gitu ya. Tapi di mana Tuhan? Kenapa tetap kerasa berat? Kenapa tetap terasa sulit gitu ya? Kemudian apa Tuhan ada? Kenapa masalahku tak kunjung usai gitu ya? Mungkin kita sering juga gitu ya saat menghadapi masalah gitu ya, kita tanya sama Tuhan, kok masalahku tidak selesai Tuhan? Tuhan tuh di mana? Katanya Tuhan maha hadir, katanya Tuhan Allah Immanuel, tapi kok masalahku tidak kunjung selesai gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin kita tanya, Tuhan sayang sama aku nggak sih? Kok temenku ditolong Tuhan, tapi kok aku bertahun-tahun ikut Tuhan nggak ditolong Tuhan? Bahkan mungkin yang terakhir juga mungkin terbesit di pikiran kita gitu ya. Aku sudah setia melayani, tetapi kenapa yang ditolong tuh malah jiwa baru? Mereka yang baru kenal Tuhan baru kemarin langsung mendapat terobosan. Saya yang sudah bertahun-tahun kok gini-gini aja Tuhan. Nah, karena kita mau merefleksikan pertanyaan-pertanyaan ini, karena kita bertanya kepada Tuhan hal ini gitu ya. Mungkin kita nggak ngomong langsung gitu ya, tapi mungkin dalam hati kecil kita bertanya akan hal ini gitu ya. Nah, dari sini kita mau merefleksikan lagi gitu ya. Siapa yang menjadi pusat hidup kita? Apakah diri kita sendiri? Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena kita terlalu fokus terhadap hidup kita selalu bertanya, Tuhan kasih apa buat aku hari ini? Tuhan mau berkati aku apa hari ini? Karena apa? Karena pusat hidup kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Padahal yang seharusnya menjadi pusat hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang harusnya dimuliakan dalam hidup kita, bukan sekedar kehendak kita gitu ya. Nah, kita mau buka sama-sama di Roma 8 ayat 28 gitu ya. Kita mau buka sama-sama Roma 8 ayat 28. Mungkin kalau kelihatan langsung baca di LCD ya. Kalau tidak kelihatan buka HP-nya aja. Kita buka HP sucinya ya. Oke, kita mau baca bersama-sama ya Bapak Saudara ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ya. Di situ kenapa saya kasih lingkaran gitu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu gitu ya. Berarti kalau
kita tadi bertanya gitu ya di refleksi yang tadi gitu ya, kenapa Tuhan tolong dia, Tuhan tidak tolong saya? Ingat ya, ingat ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita gitu ya. Dan kita tahu ya bahwa kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu realitas semua manusia. Semua manusia pasti mengalami itu. Jadi jangan kita merasa paling menderita di dunia ini gitu ya. Aku ini paling sorong, aku ini paling susah di hidup ini gitu ya. Enggak, semua orang juga mengalaminya kok. Semua yang masih hidup itu mengalaminya gitu ya. Karena itu realita yang harus dihadapi gitu ya. Tapi di sini kita mau belajar gitu ya. Kita mau sama-sama belajar merenungkan malam hari ini tentang ini ya. Kita mau we listen, we don't judge our God gitu ya. Kita mau dengar apa yang Tuhan bicarakan buat kita. Kita nggak mau ngejudge Tuhan dengan cara pikir kita gitu ya. Yang poin pertama adalah kepastian apa sih yang kita miliki gitu ya. Kenapa kita punya kepastian apa ini dari Tuhan? Sampai kita bilang, Tuhan ini PHP, ngomongnya ini kok aku sekarang seperti ini gitu ya. Tapi jadi sebenarnya kepastian apa yang Tuhan berikan gitu ya buat kita gitu ya. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki kepastian tersebut gitu ya. Kenapa kok kita punya kepastian itu ya. Dan yang poin ketiga adalah bagaimana kepastian itu nyata dalam hidup setiap kita gitu ya. Kita akan belajar dari 3 poin ini pada kesempatan malam hari ini. Nah, kepastian apa yang kita miliki? Yang pertama adalah kepastian kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini udah pasti ya, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan ke kita itu begitu sempurna. Kenapa? Dia rela mati, disalib, menderita buat siapa? Buat kita semua. Berarti kasihnya itu tidak ada yang ditambah dan tidak dikurangi gitu ya. Perfect gitu ya. Istilahnya sudah kualitas yang paling terbaik itu adalah kasih Tuhan kepada setiap kita yang tidak perlu kita ragukan lagi. Karena itu adalah hak kita atau istilahnya pemberian Tuhan pada setiap kita gitu ya. Nah, kita mau baca ya di Roma 8 ayat 32 gitu ya. Di sana dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia gitu ya. Dari ayat ini kita belajar bahwa kepastian apa yang kita miliki? Ya kepastian kasih Tuhan kepada kita gitu ya. Apapun kondisi kita, kasih Tuhan itu sempurna. Tuhan pasti kasih itu yang terbaik buat setiap kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa sempurna melalui karya penebusannya gitu ya. Tuhan yang rela menderita. Bahkan kalau kita nonton gitu ya, kita yang mungkin nggak di tempatnya, mungkin kita yang nonton filmnya itu aja kita ikut terharu gitu ya saat Tuhan harus disiksa, dicambuk seperti itu. Itu loh bukti kepastian Tuhan. Mau dipertanyakan apa lagi gitu ya. Itu yang pasti dari Tuhan buat setiap kita gitu ya. Nah, kepastian yang kedua apa yang kita miliki? Kepastian kasih Tuhan atas segala keadaan. Jadi kasih Tuhan tuh gak cuman ya wes Tuhan mati buat kita sudah gitu ya, bukan ya. Tapi dalam setiap kondisi hidup kita kasih Tuhan tuh nyata. Kasih Tuhan tuh atas kita setiap saat, bukan hanya saat kita diberkati, tetapi saat kita di titik terendah kita, itu juga kasih Tuhan tuh nyata buat setiap kita. Meskipun Tuhan mungkin memberkati raja-raja. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah raja-raja, Tuhan berkati Salomo dengan berkat-berkat. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang mati buat Dia, orang-orang yang martir, yang rela mati. Itu bukan hal yang indah gitu ya. Itu mungkin titik terendah dari orang-orang yang bersemangat membagikan siapa Tuhan Yesus, tetapi mereka harus mati. Apakah kasih Tuhan tidak nyata? Kasih Tuhan juga nyata dalam segala keadaan gitu ya. Baca lagi di Roma 8 ayat 35 gitu ya. Mari kita sama-sama baca ya. 2, 3. Siapakah yang
Tuhan buat setiap kita. Jadi kita poin pertama kita belajar bahwa kepastian apa sih yang kita miliki gitu ya. Yang pasti Tuhan tuh cinta sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tuh sayang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini langsung contoh konkret ya yang terjadi di satu tempat yang sama gitu ya. Nama tempatnya adalah Dotan gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kisah dua tokoh ini bisa dibaca ya di Kejadian sama di kisah di Raja-Raja. Ini di dua zaman yang berbeda, tetapi di tempat yang sama, yaitu Dotan. Gitu ya. Di sini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan itu nyata, bukan hanya saat berbahagia atau saat kita memperoleh berkat, tapi saat sulit pun Tuhan tuh kasihnya itu nyata. Nah, ini kita belajar dari dua tokoh gitu ya, Yusuf dan Nabi Elisa gitu ya. Di Kejadian 37 gitu ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca gitu ya, mungkin dengar waktu sekolah minggu gitu ya, Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya, dibuang, kemudian hampir dibunuh, kemudian dijual bahkan oleh saudara-saudaranya. Saya tanya Bapak Saudara, apakah Yusuf tidak berdoa untuk dibebaskan saat itu? Mas berdoa ya. Saya yakin Yusuf waktu dia dilempar sama saudara-saudaranya ke sumur gitu ya, saudara-saudaranya masih galau gitu ya, ini enaknya kita bunuh apa kita gimana kan gitu ya. Tapi saya yakin Yusuf saat itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan saya ini wes udah mau dibunuh sama saudara saya ini mau dijual gitu ya. Yusuf pasti berdoa ya, pasti Yusuf berdoa untuk diselamatkan, untuk kembali kepada orang tuanya gitu ya. Tetapi apa jawaban dari doa Yusuf ya? Nggak ada saudara saat itu ya, on the spot saat itu Yusuf tetap dijual, Yusuf tetap tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa Yusuf saat itu. Kemudian kita bandingkan dengan Nabi Elisa gitu ya, di lokasi yang sama yaitu Dotan gitu ya. Waktu itu Elisa sedang dikepung gitu ya oleh salah satu tentara Raja Aram gitu ya, dikepung, dan Elisa saat itu berdoa dan luar biasa pertolongan Tuhan. Waktu itu Elisa dikatakan bahwa lihatlah bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada tentara-tentara yang mau menyerang kita gitu ya. Elisa saat itu seolah-olah Elisa cepet banget gitu ya, berdoa minta pertolongan Tuhan, langsung dikirim pasukan dari surga gitu ya untuk membantu Elisa saat itu. Apakah Elisa lebih banyak urapannya daripada Yusuf? Bukan ya saudara ya. Di sini kita belajar bahwa waktu diam, waktu seolah-olah Tuhan diam, waktu seolah-olah Tuhan jawab, Tuhan tuh berkarya buat setiap kita. Tuhan punya rencana yang kita sendiri saat itu mungkin tidak tahu gitu ya. Tapi rencana Tuhan nyata. Di sini Tuhan tetap bekerja demi menyelamatkan siapa? Umatnya. Umat siapa? Umat Israel. Melalui Yusuf Tuhan menyatakan, Tuhan pelihara melalui Yusuf, bangsa Israel dipelihara karena Yusuf jadi perdana menteri saat itu. Melalui Elisa Tuhan juga menyelamatkan umatnya dari serangan Raja Aram. Tujuannya sama, cuman memang cara Tuhan itu kita nggak pernah tahu gitu ya Bapak Saudara ya. Jadi jangan kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu ya. Mungkin Yusuf bisa saja komplain sama Tuhan, Tuhan aku ini sudah jadi anak yang baik pada orang tuaku, kenapa malah kakak-kakakku yang jahat itu yang hidup enak, aku kok menderita gitu ya. Tapi Yusuf tidak seperti itu ya. Yusuf tidak membandingkan hidupnya dengan saudara-saudaranya. Jadi seperti juga kita gitu ya Bapak Saudara ya. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan saudara kita atau mungkin teman kita yang mungkin lebih diberkati Tuhan, seolah-olah lebih diberkati gitu ya. Kita jangan suka membandingkan, karena saat kita mulai membandingkan, kita kehilangan itu, kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera itu. Dan jangan hakimi rencana Tuhan dengan keterbatasan kita gitu ya. Rencana Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Saking kita ini sudah baca kisah Yusuf sampai Yusuf jadi perdana menteri gitu ya. Waktu hidupnya
Yusuf menderita di penjara, apa Yusuf tuh nggak bertanya gitu sama Tuhan, kenapa Tuhan? Ingat ya Bapak Saudara, kita itu dibatasi oleh ruang, waktu, dan segala banyak keterbatasan. Sedangkan Tuhan kita itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa ubah setiap proses hidup kita tuh jadi plot twist gitu ya. Tiba-tiba, loh kok tiba-tiba jadi berkat, loh kok tiba-tiba ditolong Tuhan. Itu cara Tuhan yang luar biasa gitu ya. Kita mau baca sama-sama ya, di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu ya saudara ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Meskipun hidup kita mungkin kita rasa kok nggak ada happy endingnya Tuhan, kok nggak berakhir gitu ya Tuhan masalahnya. Ingat ya, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan itu tetap cinta kita. Apapun proses yang kita hadapi, Tuhan itu cinta kita semua. Nah, kita mau yang tadi ya, sebelum kita masuk ke mengapa ya, kita mau kembali mengingat gitu ya, apa kepastian yang kita miliki. Kalau kita sering bertanya, Tuhan tahun 2025 Tuhan akan memberi aku berkat yang double, Tuhan kasih aku kelimpahan gitu ya. Kan kita kadang optimis gitu ya, berkat seperti itu. Jangan lupa saudara, kita itu sudah diberkati, bahkan sebelum kita minta itu Tuhan sudah kasih gitu ya. Tuhan itu sudah sediakan semuanya, karena kasihnya itu sudah dicurahkan buat setiap kita. Cuma-cuma, kita gak perlu bayar gitu ya. Jadi bagaimana respon kita gitu ya terhadap hal ini gitu ya. Apakah kita cuma bilang, ya salah ya Tuhan kasih aku gak minta gitu ya. Aduh sayang banget gitu ya, waktu kita menyia-nyiakan kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita masuk ke poin selanjutnya. Mengapa kita dapat memiliki kepastian itu? Kok kita bisa sih memiliki kepastian kasih itu? Kita ingat ya, mungkin di khotbah-khotbah sebelumnya gitu ya, kita ingat tentang manusia itu punya free will gitu ya, punya kehendak bebas gitu ya. Mau ini, mau itu tuh terserah gitu ya. Manusia tuh bisa memilih jalan hidupnya sendiri gitu ya. Tapi jika kehendak bebas itu di luar Tuhan, itu pasti jatuhnya dalam dosa gitu ya. Jadi apa yang di luar Allah itu jatuhnya adalah kembali kepada dosa gitu ya. Dan dosa itu yang membuat kita itu mencari terus apa kebenaran ini, apa sebenarnya ini. Kita tidak pernah puas karena dosa tersebut gitu ya. Tapi manusia itu di sini kita belajar bahwa manusia itu juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih gitu ya. Jadi kepastian dari Tuhan ini kok, tapi kok manusia juga punya kebebasan, maksudnya itu seperti apa gitu ya. Nah di Roma 14 ayat 12 dikatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah gitu. Berarti di ayat ini pun diingatkan bahwa kita pun bertanggung jawab gitu ya terhadap pilihan kita. Kita mau jadi baik, kita mau jadi buruk atau apapun tuh tetap ada di pilihannya, ada di pilihan kita gitu. Terus mengapa kepastian? Mengapa kok kita dapat kepastian itu? Kenapa Tuhan kasih kepastian kasihnya itu kepada kita gitu ya? Karena manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Tuhan bisa pakai kesalahan kita itu jadi ending yang luar biasa. Mungkin kita pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Mungkin kita sampai kita bertobat pun kita merenung, kenapa ya dulu aku seperti ini ya. Harusnya aku nggak seperti itu. Tapi lihat kita sekarang, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Kok bisa? Ya karena tetap Tuhan yang pegang kendali gitu ya. Meskipun ada free will, ada kehendak bebas kita, tapi
memilih kita. Jadi kenapa kita memiliki kepastian itu? Ya karena anugerah, kasih karunia. Karena itu Tuhan kasih, bukan karena kamu qualified, karena kamu baik, karena kamu lahir dari keluarga yang baik-baik. Papamu dulu berjasa terhadap gereja, mungkin orang tuamu dulu yang mengumpulkan para orang-orang beriman. Bukan ya saudara, bukan karena itu ya saudara ya, karena anugerah dari Tuhan. Di ayat ini ya saudara ya, sebenarnya ayat ini cukup so sweet gitu ya, karena dikatakan sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Tuhan, dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi Tuhan yang bergerak duluan gitu ya saudara. Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang mau menggapai saudara, Tuhan yang gak lihat masa lalu saudara, Tuhan yang gak lihat buruknya saudara dulu. Ini kabar terbaik buat setiap kita. Tuhan gak lihat masa lalu kita, tapi Tuhan pilih kita apa adanya. Tuhan karena apa? Ya karena ya aku mau milih kamu aja sebagai umat kesayanganku gitu ya. Ini lebih so sweet ya. Mungkin kalau bapak ibu saudara yang suami istri gitu ya, mungkin istrinya tanya gitu ya, kamu dulu suka aku kenapa gitu ya. Kalau jawabannya iya, soalnya kamu cantik gitu. Iya soalnya kamu pinter gitu. Iya soalnya kamu baik gitu ya. Waduh itu biasa aja jawabannya saudara. Itu basic gitu ya. Tapi kalau jawaban Tuhan, ya karena aku memilih untuk mencintaimu gitu ya saudara ya. Jadi karena nggak ada alasan. Kalau karena cantik bisa tua, bisa berubah mukanya. Karena pinter bisa demensia, bisa lupa segalanya jadi nggak pinter lagi gitu ya. Karena baik bisa berubah, semua bisa berubah gitu ya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan memilih kita karena kita adalah umat yang Dia pilih. Ya karena aku mau milih kalian, karena aku mau memilih setiap kita. Mungkin kita ngomong sama kanan kiri, Tuhan pilih kamu loh untuk jadi pilihannya gitu ya. Waduh, Tuhan yang pilih kita semua loh. Jadi kita mau belajar ya bahwa mengapa kita memiliki kepastian kasih itu. Ya karena Tuhan yang approach kita duluan, Tuhan yang mau bergerak duluan buat kita untuk menggapai kita gitu ya. Dan kita ingat ya bahwa dikatakan tadi bahwa tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya gitu ya. Jadi bukan karena masa lalu kita, bukan karena apapun, tapi karena Tuhan yang memilih setiap kita. Dan bahkan di ayat ini diperjelas gitu ya bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu gitu ya. So sweet banget buat Tuhan ini ya. Cintanya itu luar biasa gitu ya. Buat setiap kita yang saya rasa nggak akan pernah ada manusia yang layak untuk menerima cinta yang begitu luar biasa ini. Bahkan waktu saya merenungkan gitu ya, saya pernah di satu titik gitu ya. Mungkin saya sudah Kristen dari kecil ya saudara ya. Dari sekolah minggu itu saya sudah Kristen gitu ya. Tapi ya sekolah minggu ya cuman dengerin cerita sekolah minggu, puji-pujian gitu ya. Even dibaptis pun ya karena oh iya sudah waktunya dibaptis nih, yaudah aku mau dibaptis gitu ya. Tapi saya mendapatkan momen di mana itu mungkin saat pandemi gitu ya. Itu di saat dimana di titik saya merasa merenungkan ayat ini ya bahwa bukan aku, bukan kamu yang memilih aku sebenarnya, tapi aku yang memilih kamu. Wih, saya mikir iya ya, kok bisa ya Tuhan itu kok secinta itu sama aku yang tidak layak ini gitu ya. Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau mau mengasihiku yang tidak layak untuk dikasihi ini? Dan sebelum kita masuk ke sini ya saudara ya, kita mau sama-sama merenungkan gitu ya bahwa malam hari ini kita mau belajar bahwa mengapa Tuhan begitu mengasihi kita, mengapa kasih itu begitu sempurna buat setiap kita gitu ya. Karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Dan dari situ kita belajar bahwa meskipun Tuhan kasih kita kepastian yang luar biasa, kita tuh punya hak juga loh untuk memilih hidup kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan
setiap pilihan hidup kita. Jangan sampai kita, halah nanti rencana Tuhan kan ya pasti indah buat aku. Ya udah aku asal-asalan aja pilih A, pilih B, pilih C gitu ya. Ingat kita tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih gitu ya. Kita tetap akan bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kita. Tapi pilihan kita itu tidak pernah akan bisa merusak rancangan Tuhan yang indah buat setiap kita gitu ya. Cara Tuhan bekerja itu seolah-olah itu kompatibilis gitu ya, kalau orang bilang gitu ya, istilahnya gitu ya. Jadi kompatibilis itu apa ya? Jadi kita berencana, kita membuat plan itu boleh gitu. Kita berencana, kita membuat ini. Tetapi Tuhan itu tetap ada masanya itu kita sampai di pada batas tertentu di mana ya sudah. Selanjutnya adalah cara Tuhan yang bekerja, bukan cara kita gitu ya. Kadang kita terlalu memikirkan gitu ya masa depan kita gitu ya. Kita terlalu ada tipe orang idealis gitu ya. Aku udah menata masa depanku, pokoknya di usia segini aku harus punya 1M pertama. Kemudian mungkin sudah idealis gitu ya, bekerja keras. Pokoknya nanti sampai umur segini aku mau punya perusahaan sendiri gitu ya. Sampai akhirnya kita mengorbankan banyak waktu mungkin ya. Waktu bersama keluarga, waktu ibadah untuk mengejar mimpi kita yang seolah-olah luar biasa itu gitu ya. Kita jangan lupa ya, kita juga harus bertanggung jawab terhadap bayar waktu gitu ya. Kalau orang bilang tuh ada namanya tebus waktu gitu ya. Karena harus menebus waktu yang pernah disia-siakan dulu, harus mengisi kembali gitu ya. Jadi kita mau bijak dalam menggunakan waktu kita, dan kita mau melibatkan Tuhan juga dalam setiap keputusan kita. Dan bagaimana kepastian itu menjadi nyata dalam hidup kita gitu ya. Yaitu dengan cara yang pertama adalah kita harus sadar gitu ya. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Ini ya kembali kita diingatkan gitu ya, bahwa kadang kita itu lupa gitu ya. Kita merasa ya aku diselamatkan karena aku berbuat baik, karena aku sudah sering memberi gereja, mungkin aku sudah banyak melayani di mana-mana. Kita lupa ya bahwa kita diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan. Gak ada usaha manusia yang bisa membuat kita itu layak untuk menerima itu semua. Dan kita juga sadar bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Jadi tapi kita juga harus tetap aktif gitu ya. Keputusan di tangan kita juga. Kita punya free will, kita punya kebebasan. Kita harus juga bekerja melayani Tuhan dalam setiap kesempatan ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk bisa memulai sesuatu yang kita nggak nyangka gitu ya, ayo kamu jadi ini gitu ya. Mungkin kita batin, kepikiran apa Bapak ini memilih saya gitu ya. Tapi ingat ya, kita harus tetap aktif ya. Oh jangan-jangan ini kesempatan dari Tuhan. Oke, aku harus coba gitu ya. Tapi kita juga harus dalam menghadapi ketidakpastian dunia atau pergumulan hidup, kita tetap tenang karena pasti Tuhan turut bekerja gitu ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan tuh turut pegang kendali dalam apapun. Jadi kita intinya kalau dari sisi kita gitu ya, kita nggak seenaknya aja gitu ya. Kalau istilahnya, kalau kita punya bos gitu ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah bekerja gitu ya, punya supervisor atau punya atasan gitu ya. Kemudian atasan ini si paling memegang kendali. Dalam arti Bapak Ibu Saudara boleh berkreasi, boleh kreatif, boleh ngasih ide, tapi dia nanti yang bertanggung jawab, dia nanti bantu backup. Enak sekali kan kalau punya atasan yang seperti itu gitu ya. Karena kita seperti bebas untuk menjadi diri sendiri, tapi ada yang selalu backup kita, yang siap menjadi ban serep mungkin, atau siap menjadi bumper kita waktu orang-orang mau menyerang kita, yaitu Tuhan kita dalam hidup kita. Dia yang selalu siap jadi apapun buat setiap kita. Dan jadi kita nggak perlu takut gitu ya. Kita jadi tetap tenang gitu ya. Jadi kita tetap aktif, kita tetap bisa kreatif, kita tetap bisa, kita mau memuliakan Tuhan dengan apa ini, aku mau berkarya apa lagi buat Tuhan. Tapi kita juga tetap tenang. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan kita, karena Tuhan yang pegang kendali semuanya gitu ya saudara ya. Dan yang terakhir adalah nyatakan kasih Tuhan
Yesus Kristus gitu ya. Ya di sini kita mau kembali lagi gitu ya. Kalau Yesus yang sudah lahir buat setiap kita gitu ya, dengan cara yang luar biasa gitu ya, yang bisa kita peringati mungkin di bulan lalu gitu ya, atau tahun lalu gitu ya. Kita belajar bahwa kita mau menyatakan kasih Tuhan itu. Dimana kalau Yesus tetap setia, ini ya, kalau Yesus itu tetap setia menanggung salib yang isinya itu penderitaan, penyiksaan, penghinaan buat setiap kita. Yesus pun akan tetap bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, gitu ya saudara ya. Kalau salib yang seharusnya Tuhan itu bisa loh saudara meninggalkan salib itu, kan Tuhan, Yesus adalah Tuhan gitu ya, bisa, ya nggak usah lah buat apa gitu ya. Tapi dia mau setia sampai akhir, dia bahkan sampai di penyaliban terakhir, di momen-momen hidupnya terakhir ya waktu itu ya, sebelum akhirnya bangkit gitu ya. Tuhan tuh sampai, Allah kenapa engkau meninggalkan aku gitu ya. Sampai Allah itu seolah-olah meninggalkan dia. Demi siapa? Demi kita saudara. Itu aja Tuhan jabanin gitu ya. Apalagi hidup kita saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini masih mikir, Tuhan ini beneran ada gak sih? Tuhan ini beneran menyertai gak sih? Ingat, kalau Tuhan dulu saja setia terhadap salib yang menyiksa dirinya, apalagi kita, Tuhan akan tetap setia menyertai kita. Itulah kepastian yang luar biasa kita miliki. Kalau masa lalu kita mungkin membuat kita ketakutan dengan Tuhan, jangan-jangan aku ini karma, karena dulu aku ini begini, mungkin ini kayaknya karena orang tua aku ini dulu begitu, jadinya aku sekarang begini gitu ya. Kita mungkin berspekulasi gitu ya. Ingat, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, apapun momen hidup kita, Tuhan tetap beserta kita. Ingat kisah tadi ya, meskipun Yusuf mungkin seolah-olah dia mungkin sudah berdoa berkali-kali, Tuhan aku mau dijual Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak jawab. Mungkin di penjara Yusuf pun berdoa, Tuhan kenapa aku di penjara Tuhan, aku tidak bersalah, seolah-olah tidak ada jawaban ya saudara ya. Tapi tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kita belajar kisah ini dari kita sekolah minggu ya, bahwa Yusuf diangkat menjadi perdana menteri yang akhirnya memelihara sebuah bangsa, memelihara satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Untuk apa memelihara bangsa Israel? Ya untuk karya Yesus juga gitu ya, untuk yang nantinya Yehuda nanti punya keturunan Daud, dan nanti akhirnya Yusuf yang nanti menjadi orang tua dari Yesus gitu ya. Jadi apapun masalahnya gitu ya, cara Tuhan itu selalu luar biasa. Kita juga belajar bahwa melalui kisah Adam dan Hawa gitu ya, mungkin kita mikir, ngapain dulu Adam itu ngambil mau makan buah dari Hawa, ngapain emak Hawa ini dulu itu ngambil buah gitu ya, boyo makan buah lainnya gitu ya. Makanya sampai sekarang cewek kalau ditanyain mau makan apa, jawabannya terserah gitu ya, karena trauma gitu ya. Hawa dulu ngambil dosa, jatuh dalam dosa gitu ya, bukan dong ya. Jadi dari situ kita mikir kayak kenapa gitu ya. Tapi itu loh, cara Allah itu luar biasa. Meskipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada cerita baru lagi. Tuhan kirim Yesus. Mungkin kalau Adam dan Hawa gak jatuh dalam dosa, Allah pun tidak mengirim Yesus untuk menolong buat setiap kita. Jadi apapun momen hidup kita, kesalahan apapun yang kita alami, jangan jadikan itu hal yang kita berlarut-larut, kita sesali, kita marah, kita komplain sama Tuhan. Tapi jadikan itu perenungan untuk mikir, iya ya, Tuhan itu setia ya. Meskipun aku dalam momen terendahku, meskipun aku dalam momen bahagia, meskipun aku mungkin dalam momen aku lupa Tuhan, aku lebih senang bersama teman-temanku, aku lebih senang bersama orang lain daripada bersama Tuhan. Ingat, Tuhan tetap bersama kita. Apapun, dalam masa apapun, Tuhan tetap setia gitu ya. Jadi alasan Tuhan memilih untuk menyelamatkan dan menebus kita
ini adalah kabar baik buat setiap kita. Bukan karena kualifikasi kita, bukan karena performa kita yang luar biasa, bukan karena kita anak yang dikhususkan menjadi anak yang luar biasa, tapi karena keputusan dan kedaulatan kasih karunia-Nya saja kita boleh menerima penyertaan demi penyertaan, kemenangan demi kemenangan. Kita mau membaca sama-sama ya di ayat yang poin yang ini ya saudara ya. Kita diingatkan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa kita mau baca sama-sama ya ayat yang tadi awal kita baca ya, Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ya, mendatangkan kebaikan. Jadi apapun keputusan kita, jangan jadikan itu hal yang berlarut-larut jadi masalah dalam hidup kita. Tapi kita mau percaya bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang tadi kita bilang, Tuhan ini PHP ya, Tuhan ini kasih harapan apa sih? Kenapa semua terobosanku 2024 ini kok sepertinya seolah-olah tidak dijawab gitu ya? Kita hari ini mau belajar gitu ya, bahwa Tuhanlah pemberi harapan yang pasti gitu ya buat setiap kita. Sebelum kita meminta, Tuhan itu sudah tahu gitu ya. Sebelum kita memikirkan hal-hal yang luar biasa, Tuhan itu sudah tahu yang terbaik buat setiap kita. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan terhadap apapun, apalagi kita mengeluh gitu ya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ingat, Tuhan itu sudah setia disalib, dengan setia mengikuti protokol penyalipan itu sampai akhir demi kita. Apalagi hidup kita, pasti Tuhan akan tetap setia menyertai dan menggandeng setiap kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama merenungkan firman ini lebih lagi, bahwa kita mau menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau pujikan banyak perkara. Yesus, terima kasih Tuhan.
Haleluya.